Nih lihat buat fans-fansnya yang masih ngedukung si ceweknya. Nih si ceweknya itu nyuruh si Panda itu tidur di rumahnya dia. Nginep di rumahnya dia. Mana ada cewek baik-baik nyuruh cowok nginep di rumahnya. Udah kayak gitu kejadian Hamidun lah dia. Malah nangis-nangis di podcast gitu kan. Dengan alasan dia dapat ancaman atau segala macem. Kalau misalnya emang beneran dia dapat ancaman terus bukti-buktinya ada, kenapa nggak diurusin langsung? Dan mungkin ya kalau ancaman itu emang ada terus bukti-buktinya udah kumpul semua sampai sekarang, terus katanya udah diproseskan, kenapa sampai sekarang si pandanya masih berkeliaran belum ditangkep? Katanya udah ada yang ngurus buat proses ke pihak kepolisian kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya alasannya si Mbak R-nya lagi Hamidun, kan bisa ada pakai pengacaranya. Yang satu udah salah tapi minta empati netizen lewat podcast. Yang satunya lagi udah salah tapi begonya malah ngancem. Meskipun ancamannya itu juga belum terbukti ya guys. Udah sadar dong yang masih ngebela si cewek. Dia juga salah kok, nggak cuma si Panda doang yang salah, si cewek juga salah. Ngerti gak sih? Tapi guys, yang gua kaget, kan gua kira mereka udah balikan kan. Mbak R udah balikan sama si Panda. Pas gue lagi di Brother Bunker, kan gue main duluan nih, jadi gue datang duluan. Gue ngeliat, set, Panda udah ganteng cewek baru, which is bukan Mbak R. Ceweknya lebih tinggi. Udah ada TikTok tuh. Ceweknya udah ke-spill siapa? Anjing. Ya tapi ya gak heran sih. Maksudnya kayak kelakuan orang-orang, nggak semuanya ya, nggak sopan kayak ini aja enggak kayak gitu. Gue sangat-sangat sopan guys. Tapi jujur ya, gue menghindari banget untuk berhubungan pacaran sama orang dunia malam. Gue pun sebagai DJ, gue juga sebagai DJ cewek, gue nggak mau punya pacar dari dunia malam. Ancaman dan pasalnya Pak mungkin berapa Pak? Bisa disebutkan? Untuk pasal yang diterapkan, yang dilakukan adalah perbuatan tidak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 dalam pasal 28 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dan atau pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Untuk ancamannya apa mungkin? Ancaman pidananya berapa tahun? Nanti akan kita sampaikan ya. Karena kita lihat dulu penyidik akan membuktikan dulu apakah unsur yang pasal-pasal yang dilakukan masuk atau tidak atau kita sampaikan untuk ancaman pidana. Gak apa-apa, emang gak boleh, emang ketawa. Emang gak boleh dengerin, kan boleh kan? Boleh. Ya ini kita lihat yang berantem rumah tangga, biduk. Sebuah biduk dari rumah tangga. Ada siapa yang namplok di sini? Mas, karena gajinya gede Mas. Boleh nggak kok, saya minta saran cara menyelesaikan kok. Saran cara menyelesaikan? Iya. Saya sih nggak bisa menggurui. Cuman pada saat saya mengalami hal ini, yang saya lakukan pertama adalah saya datang di kaki Tuhan, saya cerita kepada Tuhan, saya marah kepada Tuhan, saya nangis kepada Tuhan, saya kecewa kepada Tuhan, saya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya tanya terakhir pada Tuhan, Tuhan ciptain saya buat apa? Kalau cuma bikin malu nama keluarga saya dan bikin malu orang yang melahirkan saya, ambil nyawa saya. Ada artinya. Karena laki-laki yang dilihat itu dia. Siap. Dan kalau saya harus melewati jalan paling curam dan nyawa saya sebagai taruhannya demi untuk memperbaiki semuanya, mati-matiku Tuhan. Makanya gue bikin tato di sini. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I feel like you are my God. Siap. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk ke segmennya itu DJ Panda katanya sudah dilaporkan polisi oleh Erika guys. Waduh, terkait pengancamannya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys beritanya, dan di sini ada podcastnya dari Kadensu tentunya ya. Dan kita lihat beritanya. Dengar udah kalian laporkan? Udah, since day one Erika speak up, hari itu juga dia ke polisi. Udah dilaporin? Udah, bahkan polisi dulu sebelum speak up. Tapi tidak terblow up ya? Tidak terblow karena kenapa bang? Menurut gua itu akan mengganggu proses berjalannya hukum. Ketakutan kita adalah ntar tersangkanya kabur, ntar dia ada defending apa, ntar ada counter apa. Mendingan proses hukumnya jalan dulu. Waduh. Kalian tahu nggak sih ada yang panik ketahuan ngepep di dalam mobil, tapi gua nggak tahu itu namanya siapa. Mukanya Puji ya. Katanya orang tersebut itu mendukung Ratu Dugem.
Tolong dong guys, buat teman-teman yang tahu, komentar di bawah ini namanya siapa. Gue pengen tahu nih, biar gue bakalan senggol dia kalau gue udah tahu namanya siapa ya, oke? Waduh. Kronologi awalnya. Ini Erika kali ini laporkan di Jepandang, ngasih bukti pengancaman ke janin aku, Cenang. Oke, kronologinya memang aku Nggak hamil ya? emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain di nikahan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akui ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia. Cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karena ini ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil nutupin ini kok. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Bayar nggak ditemani sama kuasa hukum? Aku nggak ada lawyer, aku nggak pakai kuasa hukum. Kenapa alasannya begitu? Alasannya tidak, mungkin belum butuh aja kali ya. Mungkin nanti. Yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini. Aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Waduh. Klarifikasi di Jepanda. Lu post USG di grup fans lu. USG di grup fans. Oh, runtutannya tuh ya. Nah, itu yang lu post itu foto-foto USG-nya Erika pada saat kalian cek USG bersama ya? Cek bersama. Udah usia berapa tuh di USG itu? 12 minggu 4 hari. 12 minggu 4 hari. Cek tanggal berapa itu? 3 Februari. 3 Februari. Jadi itu yang lu posting? Iya. Yang lain, USG yang lain? Nggak ada, cuman itu doang. Tujuannya apa sih? Ya saya sakit hati. Gara-gara apa lu sakit hati? Yang tadi? Atau ada yang lain? Salah satunya juga itu. Salah satunya itu, salah lainnya? Salah lainnya. Ngomong aja. Udah waktunya nyelesain semuanya. Lu jangan terlalu bertele-tele juga. Enggak. Karena kalau misalnya lu nggak ngomong semua, apa yang menjadi visi misi gue untuk podcast gue kali ini adalah bagaimana lu menyelesaikan. Siap. Karena kalau enggak, podcast ini nggak ada faedahnya, gitu loh. Jadi apa itu? Saya sakit hati kok lihat dia sama Brevi. Oh, jadi saat itu dia jalan sama Brevi ya. Nah, aku dengar itu katanya isunya kamu juga jalan sama cewek lain. Betul? Betul. Siapa yang duluan jalan sama cewek lain? Saya kok. Berarti akhirnya dari situ lu tujuannya untuk bikin Erika malu. Iya kok. Saya kilaf. Saya waktu itu emosi. Pada saat itu saya stres. Mungkin saya secara tidak sadar. Yang lu stres apanya sih? Yang saya kan lu juga jalan sama cewek lain. Iya, saya tahu kok. Tapi kan istilahnya saya juga sayang tuh kok. Kalaupun itu anak saya loh kok. Saya itu kan anak saya sendiri kok. Oh, itu yang bikin lu stres. Lah anak lu nggak kenapa-napa. Lu sayang sama Erika apa? Waduh, lu sayang Erika apa anaknya? Bukan ibu. Nih, apakah ini yang dimaksud di Jepanda pas klarifikasi kalau sehabis minum disuruh tidur di rumah Erika nggak boleh pulang? Waduh, ngapain kasihan sama duta pergaulan bebas? Ini ada komentarnya dari Fikri ya, benar juga sih. Ngebungkus. Saya itu ngebungkus. Aduh.
Nah, Sobat Ambiar terpesona dengan suara seksi goyangan Erika. Emang dia nyanyi? Aku baru tahu loh. Dia diduga Hamidun pas 7 bulan ini netizen malah salfok sama perut Erika yang ramping. Tadi juga masih ramping loh guys. Tuh. Yang tadi juga pas pelaporan juga dia masih ramping badannya ya. Perutnya ya. Aneh ya. Nah, ini kita lihat lagi. Masih loncat-loncat loh gitu loh guys ya. 7 bulan loh padahal. Ini ada TJ Panda sindir balik ya Fuji ketika fakta yang membuktikan ya. Ini jelek-jelekin gue. Jelek lagi dong, masih cakep nih gue. Nih, komentar Fuji kemarin di akun pribadi, DJ Panda akhirnya dibalas oleh DJ Panda melalui unggahan Viti di akunnya. Udah Kamis, gak bisa dibohongi, memang kenyataannya DJ Panda seganteng itu. Terbukti Erika dulu pernah bilang kalau DJ Panda itu mirip Dylan Wong was. Saya tidak mengharapkan diberikan kesempatan ataupun diberikan simpati, tapi saya datang ke sini ingin menyelesaikan masalah. Oke, Anda lalu bisa menyelesaikan masalah, tapi tetap lu akan dikejar, lu nggak ada segala macam. Saya terima kok. Saya kan cuma pengen menyelesaikan masalahnya. Iya, tapi kan ada orang pasti akan berpikir, lu ngelakuin semua ini, ngomong kayak begini, segala macam. Ya paling juga ujung-ujungnya ini orang supaya dia bisa dapat kerjanya kembali. Kan kita semua pasti akan berpikir begitu. Bukan memang tulus, bener-bener pengen nyelesain masalah. Saya ikhlas kok. Saya ikhlas, saya di cancel. Ikhlas. Saya punya nama baik kok. Ikhlas sama nggak punya pilihan itu beda tipis loh. Ngerti yang maksudnya? Ngerti kok. Sekarang posisi lu sebenarnya nggak ada pilihan apa ikhlas? Ikhlas. Bingung dia. Sebenarnya bingung karena apa? Dia masih bingung karena ya dia kayak apa ya? Kayak sudah tersudutkan gitu guys ya, karena dia banyak job-job yang di cancel. Jadi bagaimana nih caranya supaya dia mendapatkan job kembali gitu guys ya. Setelah dengar kabar ini beritanya kan jadi dia banyak banget ya cancel job-job yang di cancel guys. Sebenarnya kasihan juga, tapi kepanggilan kemarin dia itu akhirnya kayak mendapat karma juga. Tapi aku sih nggak sepenuhnya menyalahkan DJ Panda karena di sini juga salah, dua-duanya salah, termasuk Erika ya. Ya Erika juga ya doanya seperti itu ya, wayah nawe gitu ya sama-sama suka sebenarnya. Jadi kecuali kalau emang Erika di Prakeos barulah kita harus menghujat habis-habisan DJ Panda karena dua-duanya suka ya, kita nggak bisa menghujat gitu guys ya, menghakimi satu pihak ya. Kita harus menghakimi dua-duanya karena dua-duanya salah menurut aku. Kita kan boleh berpendapat dong. Nah, menurut kalian gimana reaksinya? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.